Halo Digital Fam, selamat datang di channel Projada. Di konten bahas teknologi ini, kita bakal ngebahas semua info tentang teknologi di seluruh dunia. Nah, untuk kali ini kita bakal bahas 10 teknologi canggih misterius yang ada di zaman dulu. Dalam bayangan kita, zaman dulu itu identik dengan zaman yang kuno atau belum adanya teknologi yang canggih. Tapi teknologi berikut ini bisa dinilai sebagai teknologi canggih yang diciptakan di zaman dulu. Kita mulai dari teknologi yang pertama. Nomor 1, baterai. Siapa yang tidak menggunakan baterai sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari? Baterai secara resmi ditemukan oleh Alessandro Volta pada tahun 1800. Tapi tahukah kamu bahwa pada tahun 1936 di area Tel Khujud Rabu, bagian selatan kota Baghdad, Irak, ditemukan baterai yang usianya diduga sudah lebih dari 2000 tahun. Baterai ini sering disebut Baghdad Battery atau Parthian Battery. Jadi bentuknya kayak guci gitu ya, dan di dalamnya diisi dengan bahan-bahan yang mungkin sama atau mirip dengan kandungan yang ada di dalam baterai zaman sekarang. Nomor 2, nanoteknologi. The Lycurgus Cup adalah bukti bahwa nenek moyang kita sudah bisa mengaplikasikan nanoteknologi dalam kehidupan sehari-hari. The Lycurgus Cup bisa mengubah warna dengan sendirinya apabila terkena cahaya, mulai dari gradasi merah sampai hijau. The Lycurgus Cup menggunakan dichroic glass sebagai bahan pembuatan yang dicampurkan dengan teknik nanoteknologi canggih. Hal ini belum terungkap oleh para peneliti mengapa mereka sudah bisa menggunakan teknologi ini. Nanotech ini kalau di film-film Marvel udah canggih banget ya. Oke, lanjut. Nomor 3, teknologi metalurgi. Teknik metalurgi adalah ilmu keteknikan yang bisa menentukan dan merekayasa, memproses pembuatan dan mengendalikan sifat-sifat material logam maupun non-logam. Teknik dan teknologi metalurgi terkesan canggih dan rumit, tapi suku Antediluvians di India berhasil membuat besi cor setinggi 7 meter dengan berat sekitar 6 ton yang terbuat dari 98% besi tempa dengan kualitas tidak murni. Bahkan dikatakan ya, saat perang zaman kuno dulu itu pasukan India sudah memakai besi di ujung panah yang digunakannya. Luar biasa. Nomor 4, peta rahasia Viking. Suku Viking ternyata memiliki Sunstone misterius, sebuah batu ajaib yang bisa menunjukkan jalan pelaut ketika matahari menghilang. Peneliti mengatakan batu itu nyata dan itu adalah kristal khusus. Salah satu alasan mengapa keberadaan Sunstone setelah lama diperdebatkan adalah karena batu ini adalah bagian dari cerita legenda Saint Olaf, sebuah kisah dengan banyak elemen magis. Untung Sunstone ini bukan termasuk salah satu Infinity Stone ya. Nomor 5, emas dan perak palsu. Tahukah kamu kalau emas atau perak palsu sudah bertebaran semenjak kurang lebih 8000 tahun lalu di Turki? Banyak artefak kuno yang menunjukkan bahwa para suku kuno di Turki menggunakan bahan merkuri untuk membuat benda-benda terlihat seperti emas atau perak sungguhan untuk mengelabui orang lain. Kalau ini sih teknologi canggih zaman dulu versi penipuan ya. Nomor 6, komputer kuno. Pada tahun 1900, benda bertatahkan perunggu membuat bingung para peneliti. Benda ini ditemukan di pulau kecil Antikythera, 25 mil barat laut Pulau Kreta. Salah satu ilmuwan mengatakan bahwa benda ini adalah instrumen yang rumit dengan roda gigi yang dipasang satu ke yang lain, sehingga berbentuk semacam bahasa coding atau susunan kode tertentu yang menuju pada satu hal tertentu, persis seperti komputer yang kita gunakan. Kalau komputernya kayak begitu, harddisknya kayak gimana ya? Nomor 7, robot kuno Tiongkok. Di peradaban Tiongkok kuno, ada sejumlah robot canggih yang bisa bernyanyi, menari, bertindak seperti pelayan, dan melakukan banyak tugas mengejutkan lainnya.
Robot ini sudah ada bahkan sebelum dinasti Tang. Robot ini bahkan memiliki organ tubuh seperti manusia yang terdiri dari tulang, otot, persendian, kulit, dan rambut. Ini robot atau manusia asli ya? Nomor 8, prototipe pesawat terbang. Dua klaim terpisah tampaknya menunjukkan kesimpulan yang sama mengejutkan. Masyarakat kuno Mesir dan Amerika Selatan sama-sama memiliki teknologi penerbangan ribuan tahun sebelum manusia modern mengembangkannya. Di Amerika Selatan, ide ini didasarkan pada perhiasan yang diproduksi oleh budaya Qim yang ada di tempat yang sekarang disebut Kolombia, sekitar 2000 tahun yang lalu. Pesawat Mesir adalah kasus serupa. Elang kayu yang ditemukan di Saqqara, kemudian dilaporkan oleh Dr. Mesir Khalil Mesiha, merupakan sebuah prototipe penerbangan yang luar biasa. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa benda ini adalah peninggalan alien atau UFO yang masuk ke bumi. Waduh, kenapa jadi dihubungkan ke alien ya? Nomor 9, Stonehenge. Stonehenge adalah bangunan megalitik yang berusia lebih dari 5000 tahun. Banyak misteri dan perdebatan mengapa bangunan misterius di Inggris ini bisa ada di sana. Salah satu teori mengatakan bahwa Stonehenge merupakan observatorium astronomi yang canggih untuk meramalkan datangnya gerhana matahari ataupun bulan. Pertanyaannya, bagaimana cara suku kuno di Inggris bisa mengangkut batu seberat dan sebesar itu ke atas bukit tanpa alat canggih? Apakah ini bisa jadi salah satu bukti dari teori yang mengatakan bahwa manusia zaman dulu itu ukuran tubuhnya jauh lebih besar dibandingkan manusia zaman sekarang? Who knows ya. Nomor 10, pintu otomatis. Cara kerja pintu otomatis ini memang tidak secanggih pintu-pintu di mall yang sering kita kunjungi. Cara kerja pintu otomatis pada zaman Yunani kuno ini adalah dengan menghasilkan panas dari api yang menyebabkan tekanan atmosfer menumpuk di bejana kuningan. Kemudian secara otomatis akan memompa air ke wadah penampung besar. Wadah penyimpanan kemudian berfungsi sebagai beban untuk membuka pintu. Persis teknologi sistem hidrolik. Agak ribet sih kayaknya ya, tapi luar biasa sih ini. Itu tadi deretan 10 teknologi canggih misterius yang ada di zaman dulu. Menurut kalian dari 10 teknologi tadi, teknologi mana yang paling canggih untuk di zaman dulu? Silahkan tinggalkan komentarmu ya. Oke, sekian dulu bahas teknologi kita kali ini. Silahkan like dan di-share juga kalau konten ini menarik bagi kamu. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu gak ketinggalan konten-konten lainnya dari Projada. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Digital future is waiting us. Ciao.